Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri, Meli dengan NIM 2213401230. Dan saya Dewi Ayudia dengan NIM 2213413131. Kami di sini akan mereview materi tentang komunikasi organisasi. Materi yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi, yang kedua ada pentingnya komunikasi, yang ketiga ada karakteristik komunikasi, yang keempat ada peran dan fungsi komunikasi, dan yang terakhir adalah proses dan unsur komunikasi. Mari simak videonya. Pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk membuat pemahaman yang sama di antara mereka. Informasi yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat lain dengan memindahkan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain dengan menggunakan simbol seperti kata, figur, dan grafik, serta meyakinkan ucapan dan tulisan. Contohnya, ketika seseorang memberi presentasi di tempat kerja menggunakan slide yang berisi kata-kata, grafik, dan gambar untuk menyampaikan ide atau informasi kepada rekan kerja. Dalam situasi ini, komunikator atau pembicara menggunakan media presentasi untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara mereka yang mendengarkan. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi manusia maupun bagi suatu organisasi tidak dapat disangkal. Komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi. Berikut beberapa alasan mengapa komunikasi penting dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi menciptakan dan memelihara hubungan dan komunikasi yang kuat antar pemimpin dan karyawan serta antar karyawan. Yang kedua, komunikasi juga memfasilitasi koordinasi dan penyebaran informasi yang diperlukan dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi meningkatkan kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, komunikasi melakukan penilaian kinerja anggota organisasi. Yang kelima, komunikasi memudahkan pengamatan perkembangan dan perubahan organisasi. Yang keenam, komunikasi menghubungkan organisasi dengan audiens eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, dan publik. Dan komunikasi juga membantu menyelesaikan konflik melalui berbagai jenis atau gaya komunikasi yang dapat diterapkan untuk mencoba menyelesaikan konflik dalam suatu organisasi. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik komunikasi. Menurut Riswandi, berdasarkan definisi-definisinya tentang komunikasi dapat diperoleh bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik. Nah, yang pertama, ada komunikasi adalah suatu proses, maksudnya tuh yang dimana prosesnya itu menyampaikan pesan. Jadi, komunikasi merupakan suatu proses di mana pesan disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal dari pengirim kepada penerima melalui berbagai saluran atau media. Nah, yang kedua, ada komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Karena komunikasi dilakukan secara sadar, disengaja, dan pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, ada komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Karena komunikasi menuntut adanya keterlibatan, partisipasi, dan kerjasama dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, ada komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, ada komunikasi bersifat transaksional. Jadi, komunikasi dilakukan dengan menggunakan simbolis dan bersifat transaksional, di mana terjadi pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir, ada komunikasi menembus unsur ruang dan waktu. Nah, dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi, faktor ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi. Jadi, pesan yang disampaikan dalam komunikasi yang efektif itu harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Selanjutnya ada peran dan fungsi komunikasi. Peran komunikasi dalam budaya organisasi dapat dilihat secara berbeda.
tergantung pada bagaimana budaya dikonsepsikan. Nah, dalam organisasi bisnis atau berorientasi sosial, komunikasi dalam organisasi atau instansi akan mencakup 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi informatif atau informasi, yang kedua ada fungsi regulasi, yang ketiga ada fungsi persuasif, dan yang keempat ada fungsi terintegritas. Yang pertama ada fungsi informatif. Nah, fungsi ini fokus pada penyampaian informasi secara jelas dan akurat. Contohnya, seorang manajer menyampaikan data kinerja tim selama bulan lalu dalam rapat, memberikan informasi tentang pencapaian dan apa saja yang memerlukan perhatian lebih. Yang kedua ada fungsi regulasi. Nah, fungsi regulasi ini untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam organisasi. Contohnya ketika di perusahaan ada kebijakan perusahaan yang mengatur waktu kerja, jam istirahat kerja. Dan yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain untuk mengadopsi suatu ide atau tindakan. Contohnya, ketika seorang sales melakukan presentasi persuasif untuk meyakinkan calon pelanggan agar membeli produk atau jasa perusahaan. Yang keempat ada fungsi integrasi. Yang keempat ada fungsi integrasi. Fungsi yang menghubungkan individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, tim proyek yang menggunakan komunikasi integrasi untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta bekerja sama untuk mencapai target proyek. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi mencakup banyak elemen dan aspek yang berbeda, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai pemahaman dan pertukaran informasi antara individu, kelompok, atau organisasi. Berikut beberapa unsur dan aspek penting dalam proses komunikasi. Di sini ada proses komunikasi mempunyai beberapa aspek penting. Nah, yang pertama ada coding. Nah, apa sih teman-teman coding itu? Jadi, coding adalah proses pembuatan pesan menggunakan kode-kode tertentu. Nah, proses ini biasanya melibatkan perubahan data dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai dengan kombinasi protokol atau metode. Yang kedua ada decoding. Decoding adalah proses penerimaan menggunakan kode-kode untuk mengartikan sebuah pesan. Nah, maksudnya itu dalam proses ini biasanya menangkap dan memberi makna pada pesan yang disampaikan, terjadi dari aktivitas mengartikan dan menafsirkan pesan-pesan secara fisik sehingga menjadi arti tertentu yang dapat diterima oleh komunikator. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya antara coding dan decoding dalam komunikasi. Karena coding adalah proses pembuatan pesan menggunakan kode-kode tertentu. Nah, sedangkan decoding adalah proses pemaknaan pesan melalui kode-kode. Yang ketiga ada hambatan atau kebisingan. Nah, maksudnya itu kebisingan dapat menjadi hambatan serius dalam proses komunikasi. Yang keempat ada tujuan komunikasi. Nah, tujuan utama dari komunikasi itu untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada komunikator. Nah, maksudnya itu individu atau entitas yang mengirimkan pesan atau informasi kepada penerima. Yang kedua ada pesan. Nah, pesan itu isi atau konten yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Yang ketiga ada media. Nah, media itu kan saluran. Salurannya itu digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim ke penerima. Yang keempat ada penerima. Nah, penerima itu dia menerima pesan atau informasi dari pengirim. Yang kelima ada efek atau dampak yang timbul atau dampak yang ditimbulkan oleh pesan atau informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerimanya. Yang terakhir ada jenis komunikasi. Nah, maksudnya tuh
Konteks komunikasi meliputi situasi, tempat, waktu, dan tujuan komunikasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.